Inilah detik-detik ketika aksi demonstrasi mahasiswa di Kota Bengkulu berakhir ricuh saat menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada 2024 pada Kamis 23 Agustus lalu. Dari video yang beredar dan dibagikan akun @bem_kbm_unip, video kericuan itu viral di jagat maya. Aksi kericuan terjadi saat mahasiswa menggelar aksinya di depan gedung DPRD Bengkulu. Aksi semula berjalan damai saat salah satu mahasiswa menyampaikan orasinya, namun mendadak ricuh ketika ada beberapa orang yang ingin membubarkan aksi tersebut. Tak hanya adu mulut dan gesekan fisik, aksi kekerasan terhadap mahasiswa terjadi ketika salah satu diduga oknum petugas keamanan kantor DPRD melakukan aksi kekerasan terhadap mahasiswa. Selain aksi oknum petugas keamanan, pihak pengamanan juga diduga melakukan intimidasi untuk membubarkan aksi, sehingga beberapa mahasiswa terluka. Dari rekaman video amatir belakangan diketahui, jika oknum petugas keamanan itu diduga memiliki nama YK, yang merupakan petugas keamanan kantor DPRD Kota Bengkulu dengan status tenaga honorer. Kericuhan aksi mahasiswa yang menolak rancangan revisi Undang-Undang Pilkada 2024 versi fraksi di DPR RI ini tak hanya terjadi di Bengkulu, tapi di beberapa wilayah seperti Makassar hingga Bandung, Jawa Barat. Bahkan terjadi di Jakarta sejak Kamis malam lalu ketika massa mulai mendatangi gedung DPR RI. Aksi mahasiswa tak hanya diwarnai kericuhan, tapi kegaduhan orang tua yang anak-anaknya ikut terjun ke jalan, tak terkecuali putra-putri para pesohor. Salah satunya pedangdut Macica Mohtar. Ia sempat ketar-ketir ketika putranya Iqbal Muhammad Ramadan belum pulang ke rumah setelah mengikuti aksi demo Kamis lalu. Apalagi ia sempat mendapatkan kabar jika putranya mengalami gesekan fisik dengan aparat hingga mengalami cedera. Namun, kabar itu belum sepenuhnya bisa dipastikan. Sebenarnya sih ini buat saya sangat memprihatinkan ya, karena namanya saya sebagai seorang ibu dan Iqbal itu anak saya satu-satunya laki-laki ya. Kemudian saya dengar dia ditahan, itu badan saya lemes, saya kayak udah deh rasanya seperti nggak karu-karuan gitu. Terus saya coba cari tahu, belum sampai detik ini saya belum tahu keberadaan anak saya ada di mana, keadaannya bagaimana. Tapi semalam saya sempat ditelepon oleh Iqbal dan dia menyampaikan bahwa dia sekarang ada di Polda, persisnya di mana dia nggak bilang. Terus dia bilang, saya bilang, kamu gimana nak bebek? Apamu yang kena? Katanya kamu patah di hidung ya? Dia bilang iya, tapi nggak apa-apa bunda, saya kan laki-laki. Khawatir lah mbak, iyalah. Karena kalau udah begitu aparat juga jadi brutal ya. Kalau brutal itu udah nggak pandang anak siapa, pokoknya ngerasa melawan pemerintah. Dan mereka juga, kita kasihan ya. Polisi kan juga mereka punya keluarga, dipasang paling depan, babak belur. Jadi yang salah ya adalah kan mau busuk dari kepala ya. Jadi ya kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, CQ Presiden Republik Indonesia harus meredefinisi ya niatnya menjadi pemimpin negara dan ya kroni-kroni di sekelilingnya itu loh. Perasaan Macica akhirnya lega setelah semalam ia memposting foto di mana ia sudah bertemu putranya. Melalui postingannya ia menulis, "Alhamdulillah saya sudah ketemu anakku." Tulis Macica penuh haru sambil membubuhkan foto memegang tangan putranya dengan hangat. Iqbal ditangkap kemarin sore, kemudian ada patah tulang hidung. Seperti itu. Usut punya usut rupanya Jumat sore lalu, ia sempat menjemput putranya di kantor Polda Metro Jaya. Setelah menjemput di Polda, Macica langsung membawa putranya yang sempat mengalami luka ringan akibat bentrokan dengan aparat. Mau jemput anak saya, Muhammad Iqbal Ramadan. Katanya ditahan di sini di Polda Metro, hidungnya patah, jadi harus
Saya bawa berobat, mau visum dulu. Yang pasti mau lihat dulu kondisinya, baru saya ambil tindakan apa yang seharusnya saya lakukan. Sebagai dapat informasi. Aksi menyuarakan protes atas revisi rancangan Undang-Undang Pilkada 2024 DPR RI memang membetot antusiasme kalangan pesohor setelah dihadiri aktor sekaliber Reza Rahardian, komedian Denny Cagur, hingga Wanda Hamidah yang membawa serta kedua anaknya berbagi tugas di 2 titik aksi, di depan gedung DPR RI dan kantor Mahkamah Konstitusi. Tak ketinggalan Ciki Fauzi, putri pasangan Ikang Fauzi dan Marissa Haque juga ikut panas-panasan turun aksi ke jalan. Ya, Indonesia adalah ibu pertiwi, ibu, dan kita perempuan di sini adalah perempuan pemberani yang datang demi menjaga konstitusi bangsa Indonesia. Ini udah soal konstitusi diobrak-abrik dan kita rakyat tuh dianggap bodoh terus. Dan kita rakyat nggak boleh diem, kita harus pintar. Karena menurut aku elit politik will always be elit politik. Kita rakyat yang harus aware, harus pintar. Dan ya kita harus menjadi penyeimbang ya terhadap kebijakan-kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah. Setiap dari mereka punya kemerdekaan untuk berekspresi ya, untuk menyatakan sikap. Kita hanya mengatakan hati-hati nak. Biasanya kayak reformasi mereka butuh nyawa gitu ya. Dan waktu itu Trisakti ya, ada 5 mahasiswa yang sampai sekarang orang tuanya juga seperti itu gitu ya. Dan kamu juga mau S3 bentar lagi, jadi ya mesti mind yourself, aku bilang hati-hati. Dan kalau mulai keluar polisinya gas air mata, udah menghindar aja. Sementara kemarin musisi Reza Arab juga ikut turun ke jalan menyuarakan aspirasinya di depan gedung DPR RI. Ia bahkan membawa makanan yang dibagi-bagikan untuk para pendemo. Lantas seperti apa suasana aksi demo menolak revisi rancangan Undang-Undang Pilkada 2024 DPR RI yang diikuti Reza Arab? Kemarin gue lagi sakit kebetulan baru bisa hari ini. Terus ya memang udah niat mau bagi-bagi makanan, tadinya mau nitip. Tapi deket juga pas segala ya udah gue koordinasi ini itu makanan sama minuman ya gue box. Selain tak setuju dengan hasil rapat antar fraksi di gedung DPR RI yang serba kilat merespon keputusan Mahkamah Konstitusi, rupanya Reza ingin ikut berjuang sambil memberikan bekal makanan agar aspirasi mahasiswa ini murni merupakan perjuangan tanpa ditunggangi kepentingan politik. Demokrasi tetap jalan. Amin. Kali ini memang negeri ini nih agak bablas ya. Apa yang terjadi sekarang memang oligarkis, dan kalau anak-anak muda sekarang dan siapapun yang tidak kelihatan tadinya punya kecenderungan berpihak pada mana gitu ya, dan akhirnya harus menyuarakan kegelisahan mereka, itu hak mereka karena mereka adalah aset bangsa ya, calon pemimpin masa depan. Selain kepedulian Reza Arab yang mencuri perhatian juru warta, kepedulian seorang pria paruh baya pada para mahasiswa yang ikut demo dengan membagikan dagangan asongannya secara gratis juga viral di jagat maya. Gratis. Aksi kepedulian meski dalam keterbatasan hidup ini sontak memancing rasa haru dan komentar selebriti. Aku ngeliat video itu ngerasa terwakilkan karena kita ini demonstran, tapi kita butuh makan. Karena aku ngerasa gimana lemesnya kalau kita nggak makan. Jadi memang penting makan dulu, baru abis itu bela negara. Di sana banyak ketemu teman-teman yang emang kita satu keprihatinan, satu concerning yang menyatukan kita untuk bersuara di sana. Ini gue juga tuh di sini kok. Tadi tapi gue nggak tahu kalau itu pedagang atau enggak ya. Tadi di sini di KPU tadi ada mahasiswa, kalau nggak salah, gue nggak tahu. Please cross check. Tadi ada orang juga bagi-bagi makanan di belakang. Jadi ini keren sih. Ini hal kayak gini tuh kayak andaikan pemimpin-pemimpin kita bisa seperti ini.